Oke, selamat datang di channel Farmakosan. Di sini saya akan membahas mengenai farmakologi dasar. Untuk sekarang di video ini cukup pendahuluannya saja, jadi saya akan membahas macam-macam obatnya, istilah umumnya, dan pengertian farmakologinya saja. Oke. Yang pertama, apa itu farmakologi? Farmakologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu farmakon yang berarti obat dan logos yang berarti ilmu. Dan pengertian secara umum, farmakologi adalah ilmu yang mempelajari obat, baik untuk diagnosa, pencegahan, dan penyembuhan penyakit. Apa itu obat? Obat adalah zat apapun yang dalam dosis tertentu dapat memberikan efek terapeutik atau efek menyembuhkan pada manusia atau hewan, dan dapat digunakan untuk menetapkan diagnosis. Ada beberapa macam obat nih yang harus kita ketahui. Yang pertama ada obat paten. Seperti namanya, obat paten merupakan obat yang memiliki hak paten. Pemilik hak paten ini memiliki nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat atau yang dikuasakannya. Jadi misalnya ada obat paten bermerek A, hanya dapat diproduksi oleh pabrik A yang memiliki hak paten obat A. Jika pabrik lain ingin memproduksi obat A, maka harus membayar hak paten kepada pabrik A, seperti itu. Dan masa berlaku hak paten ini terbatas, hanya 15 sampai 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Nah, obat paten yang habis masa hak patennya disebut obat generik. Apa itu obat generik? Obat generik merupakan obat paten yang telah habis masa hak patennya, sehingga dapat diproduksi oleh instansi farmasi lainnya tanpa membayar hak paten. Selanjutnya ada obat jadi. Obat jadi merupakan obat paten yang tersedia di pasaran. Obat resmi. Obat resmi adalah obat atau bahan obat yang terdapat dalam farmakope. Farmakope itu buku wajib yang harus dimiliki mahasiswa farmasi ya. Buku ini memuat pembakuan bahan kimia yang disahkan oleh undang-undang. Sedangkan obat yang tidak terdapat dalam farmakope disebut obat tidak resmi. Obat tidak resmi tetap boleh dipasarkan, tetapi harus ada izin terlebih dahulu dari Departemen Kesehatan. Kemudian ada obat bebas. Obat bebas bisa kita temukan di pasaran seperti toko obat, apotek, bahkan di supermarket, dan boleh dikonsumsi tanpa resep dokter. Ciri khas dari obat bebas itu memiliki logo lingkaran berwarna hijau. Bisa dilihat di gambar ini ya. Selanjutnya ada obat keras. Obat keras hanya dapat diperoleh di apotek serta harus dengan resep dokter. Ciri khas obat keras yaitu memiliki logo lingkaran merah seperti di gambar ini. Kemudian obat bius. Obat bius hanya dapat diperoleh dengan resep dokter serta pengeluaran dan pemasukan obat pada apotek harus dilaporkan ke Menteri Kesehatan. Selanjutnya ada obat esensial. Obat esensial merupakan obat yang sudah teruji khasiatnya melalui uji klinis dan penelitian. Banyak nih yang beranggapan obat esensial dan obat generik itu sama. Tapi jangan keliru ya, obat esensial tidak sama dengan obat generik. Obat esensial dapat disediakan dalam bentuk generik atau obat bermerek. Namun tidak semua obat esensial adalah obat generik. Sehingga obat generik merupakan sebagian dari obat esensial. Nah, ada beberapa istilah umum dalam bidang farmakologi yang harus kita tahu nih. Yang pertama itu ada farmakologi. Farmakologi merupakan studi tentang obat dan interaksinya dengan sistem kehidupan. Kemudian ada farmakologi klinik, yaitu studi tentang obat dan pengaruhnya terhadap manusia secara klinis. Lalu ada farmakologi terapeutik. Penggunaan obat untuk mendiagnosa, mencegah, atau menangani penyakit atau untuk mencegah kematian. Lalu ada farmakodinamik, mempelajari efek obat terhadap fisiologi dan biokimia berbagai jaringan tubuh serta mekanisme kerjanya. Ada farmakokinetik,
mempelajari tentang kerja obat dalam tubuh. Kemudian ada posologi. Kemudian ada posologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang dosis obat, cara pemberian, lalu bentuk sediaan obat, dan lain-lain. Kemudian ada toksiologi. Cabang ilmu farmakologi ini mempelajari efek toksik atau efek yang merugikan dari obat. Kemudian yang terakhir ada farmakognosi, yaitu ilmu yang mempelajari sumber alamiah, yaitu obat-obat yang dapat diperoleh dari tanaman, hewan, maupun mineral. Ya, segitu penjelasan dari saya. Semoga membantu kalian ya. Terima kasih.